Nah, ada beberapa fakta unik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang jarang diketahui orang. Daripada penasaran, mari kita simak. Yang pertama, Presiden Soekarno meriang saat proklamasi kemerdekaan. Pada saat memproklamirkan kemerdekaan, ternyata Bung Karno sedang terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan beliau kelelahan karena begadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi. Bung Karno bahkan sempat mengeluh tidak enak badan ketika dibangunkan dokternya. Namun semangatnya memerdekakan Indonesia tak lalu surut. Setelah upacara proklamasi selesai, Bung Karno pun kembali ke kamar tidurnya karena masih meriang. Fakta yang kedua, bendera pusaka dibuat dari spray. Bendera resmi pertama RI yang dibuat oleh Ibu Fatmawati ternyata hanya bermodalkan kain spray tempat tidur. Bahkan warna merahnya pun dibuat dari warna merahnya kain tukang soto. Fakta yang ketiga, naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Naskah asli yang didikte Bung Hatta dan ditulis tangan Bung Karno ini ditemukan di tempat sampah oleh wartawan BM Diah. Naskah historis itu ada di keranjang sampah Rumah Laksamana Maeda 17 Agustus 1945 setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Sekitar 46 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1992, dia menyerahkan naskah historis tersebut kepada Presiden Soeharto. Fakta yang keempat, ibu kota pindah 3 kali hanya dalam 4 tahun. Hanya Indonesia negara di dunia yang berganti ibu kota sampai 3 kali dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kota-kota itu antara lain Jakarta 1945 sampai 1946, kemudian Yogyakarta 1946 sampai 1948, dan Bukit Tinggi 1948 sampai 1949. Selanjutnya, fakta yang kelima, revolusi di Indonesia jadi latar belakang film Hollywood. Pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul Tahun Vivera Pericloso atau Tahun yang Penuh Bahaya dijadikan latar belakang film Hollywood yang berjudul The Year of Living Dangerously. Film yang diperankan Mel Gibson ini bercerita tentang seorang wartawan Australia yang ditugaskan di Indonesia pada 1960-an, detik-detik menjelang peristiwa berdarah 1965. Fakta unik selanjutnya, dokumentasi proklamasi nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Franz Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini. Hasil rekaman proklamasi ditanam oleh Franz Mendur tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raya supaya tidak ditemukan oleh Jepang. Selang beberapa waktu kemudian, tentara Jepang meminta negatif film dokumentasi proklamasi dari Franz berkata bahwa dirinya tidak memiliki dokumentasi tersebut. Fakta unik selanjutnya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno direkam ulang. Ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengarkan merupakan hasil rekaman ulang. Sebab hari itu lantaran hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologinya belum begitu canggih seperti sekarang, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Kan dibacakannya tahun 45, jadi kita harus menunggu 6 tahun baru bisa merekam ulang, gitu ya. Rekaman itu dilakukan di studio RRI, berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Fakta selanjutnya, tempat penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, berlokasi di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng. Perumusan teks proklamasi dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Laksamana Maeda, dan Soekarni. Fakta selanjutnya, pembacaan teks proklamasi dilakukan ketika bulan Ramadan. Ternyata pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 juga bertepatan pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, itulah ya, ternyata banyak hal-hal menarik yang terjadi ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia beberapa tahun silam. Tentu kita semakin bangga dengan besarnya perjuangan para pahlawan kemerdekaan ini di masa-masa tersebut. Dan sudah sepatutnya kita bersyukur dengan adanya pengorbanan mereka dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Demikian hal-hal fakta unik sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.